Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah mengungkapkan belum ada kesepakatan dalam konsiliasi yang digelar antara pemerintah Kota Tegal dengan pedagang kaki lima kawasan Jalan Pancasila. Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah, Siti Farida mengatakan, dalam forum pertemuan yang digelar, kedua belah pihak juga belum mencapai titik temu, masih dalam pendirian masing-masing dengan saling tawar-menawar solusi. Menurut Siti Farida, meski sudah digelar konsiliasi, Ombudsman Republik Indonesia Jawa Tengah tetap akan melanjutkan proses pemeriksaan adanya dugaan maladministrasi atau tidak dalam pelaksanaan relokasi pedagang kaki lima dampak dari proyek revitalisasi alun-alun dan Taman Pancasila. Mohon maaf tadi ini namanya kan konsiliasi. Konsiliasi itu kan pertemuan dari hanya untuk para pihak dengan ombudsman berada di tengah-tengah untuk memfasilitasi harapan-harapan dari masyarakat. Kemudian kami sederhananya ya menanyakan kepada mereka Tegal apakah harapan-harapan itu bisa terpenuhi, dan sampai dengan pembicaraan tadi memang belum ada titik temu yang kuat ya. Jadi dari pemerintah Kota Tegal masih menawarkan solusi-solusi di tempat-tempat tadi disampaikan. Setelah rumah makan diri agak sepi, ini lagi diupayakan tempat yang sudah bahasanya disewa ya di Citra Mandiri Jawa Tengah CMJT itu juga sudah direncanakan juga untuk skema floating market dan seterusnya. Nah, tawaran-tawaran ini memang tadi juga kita sampaikan, tapi dari pihak masyarakat masih belum serak lah ya. Sekarang belum serak, ya nanti ke depannya kita belum tahu. Nah, kalau terkait dengan kewenangan ombudsman sendiri, kita kan punya keterbatasan ya. Jadi kami masih akan meneruskan proses pemeriksaan di ombudsman. Kita akan meriksa berdasarkan keterangan-keterangan, berdasarkan dokumen, apakah memang ditemukan maladministrasi atau tidak terkait dengan penanganan pada relokasi atau revitalisasi Taman Pancasila. Berapa lama? Karena kan kita masih mungkin harus klarifikasi ke pihak lain juga, kemudian juga akan kita konsultasikan ke Ombudsman Pusat ya. Jadi kita mungkin tidak bisa dalam waktu dekat, belum bisa mungkin, tapi kita tidak akan berlama-lama juga. Ada arahan dari Ombudsman untuk bisa mendengarkan aspirasi warganya, langsung dari para pedagang. Kan sederhana ya, para jualan ya silahkan direnungkan masing-masing. Tapi harapannya sih kedepannya ada solusi terbaik untuk Pemkot Tegal, karena kita kan hidup bersama-sama, kan tidak hanya untuk sehari dua hari, tapi untuk seterusnya. Siap. Terima kasih Bu. Terima kasih. Pemerintah Kota Tegal mengklaim langkah yang diambil merupakan keputusan yang sudah final. Proyek revitalisasi alun-alun dan kawasan Taman Pancasila dengan pembongkar lapak dan kios di kawasan tersebut sudah sesuai tahapan untuk menata wajah Kota Tegal. Sehingga pemerintah Kota Tegal menawarkan solusi dan upaya menyewa lahan Citra Mandiri Jawa Tengah untuk skema floating dan market. Sudah ada sosialisasi, sudah ada pemberitahuan ya. Pada saat nanti yang akan dibangun, semuanya harus sudah meninggalkan, dan tentunya untuk tempat-tempat relokasi yang baru untuk pedagang kaki lima sudah disediakan di sebelah rumah makan Dewi, kemudian di CMJT, kemudian di PPIB dan lain-lain. Hanya saja mereka ini kan mungkin merasa tidak sebaik atau tidak seramai pada saat dia masih berada di yang lama, dan itu kan tidak mungkin kita kembalikan ke sana, karena itu kan jelas itu karena relokasi dan juga membangun wajah kota itu kan tidak bisa harus seperti yang semula ya, otomatis harus sesuai dengan perencanaan yang sudah dibuat. Ketika mereka itu dagang di tempat yang baru ternyata sepi, maka dia nuntut ingin seperti dikembalikan lagi, dan itu tidak mungkin. Makanya dalam kesempatan ini pemerintah daerah tetap ya kita berjalan sesuai dengan mekanisme dan aturan-aturannya, dan mereka nampaknya mungkin masih enak di zona nyaman ya, tidak mau pergi, tapi kan tidak mungkin. Perlu kita edukasi kembali, kita sosialisasikan kembali ya, untuk bisa mencapai sebuah titik yang sama-sama saling mengenakan.
ya bagaimanapun berjalannya pemerintah itu kan dengan aturan, dengan standar-standar yang ada. Dan untuk merubah sebuah wajah kota Tegal dari yang kumuh menjadi baik itu kan kita harus laksanakan itu, karena kemanfaatannya, yang keindahannya, kenyamanannya, dan tingkat tempat-tempat yang baru sudah ada. Hanya mereka tidak mau menempati, judul itu saja. Dia ingin di tempat yang lama, tapi juga tidak mau diatur oleh ketentuan. Ya nggak apa-apa, kita mari itu akan sesi. Tapi harapannya adalah mari kita bersama-sama mencari kesadaran diri. Kalau bukan haknya ya jangan memaksakan. Kecuali itu tanahnya pribadi, itu nggak masalah. Atas tawaran tersebut, para pedagang kaki lima Taman Pancasila tetap menginginkan bisa berjualan di kawasan Jalan Taman Pancasila dengan penataan dari pemerintah Kota Tegal, sehingga kesejahteraan pedagang dapat dirasakan kembali. Dian Brayanti, Kabar Beritaku, mengabarkan. Hasilnya belum bisa dilihat Mbak Dian, karena masih mau menunggu buat beberapa minggu ke depan. Cuma di sini kami, insya Allah mungkin ada harapan buat pemerintah lebih merhatiin lagi kami PKL. Ya, kami juga berharap pemerintah tidak memaksakan kehendaknya sama masyarakat yang belum tentu masyarakat bisa menerima. Karena kan kalau pemerintah memaksakan kehendaknya, sedangkan masyarakat belum tentu bisa mencocokkan, kan susah Pak. Harusnya masyarakat mau nerima pendapat dari pemerintah juga memikirkan masyarakat, cocokkan bisa saling satu jalan, kan mending. Tadi disampaikan ada harapan minggu ini, itu harapannya apa? Ya, harapannya kalau pembangunan ini mau dilanjutkan, kami sebagai masyarakat mendukung. Tapi setidaknya sebagai pemerintah melibatkan dari kami pihak para PKL, karena kami sebelum ada pembangunan revitalisasi kami kan sudah berjualan di situ bertahun-tahun Pak. Iya, kalau misalkan mau ada pembangunan monggo, tapi kami sebagai PKL dilibatkan dalam pembangunan, karena memang tujuan pembangunan kan buat kesejahteraan kami masyarakat, rakyat kecil. Tapi di sini saya tidak lihat kesejahteraan itu, tidak lihat. Saya belum melihat ada kesejahteraan buat rakyat kecil. Di mana letak kesejahteraannya saya tidak melihat. Kalau misalkan tujuannya wali kota buat membangun kota ini menjadi indah untuk tujuannya kesejahteraan rakyat kecil, di mana letak kesejahteraannya itu? Kalau misalkan mau ada pembangunan monggo, tapi kami sebagai PKL dilibatkan dari depan Masjid Agung sampai depan stasiun. Kalau jalannya itu besar, tidak ada manfaatnya, buat apa? Kalau misalkan rakyat kecil dilibatkan di situ, dikasih akses buat pedagang, difasilitasi, karena masalahnya katanya kumuh, bau, kotor, merusak pemandangan. Tapi kalau pemerintah memfasilitasi, mungkin yang dipermasalahin pemerintah itu kan tidak akan terjadi. Sedangkan setiap hari kami dimintain uang, uangnya itu kemana larinya? Kalau uang itu dikembalikan buat masyarakat, buat kesejahteraan, kan mungkin itu tidak akan terjadi, tidak akan ada kekumuhan, tidak akan ada bau. Tapi kan ini pemerintah enggak, kayak kami dibikinnya sampah. Padahal kan pemerintah ngerti. Kalau PKL ini bukan Pak, jadi PKL ini tanpa kami ini sektor mandiri, kami kuat. Dari kami bisa membuka lapangan pekerjaan. Terus kami juga menunjang untuk mencegah tumbuh kembangnya kemiskinan yang ada di Indonesia, terutama di Kota Tegal. Mbak, artinya dengan pertemuan ini Anda sebagai PKL merasa puas atau tidak? Tentu saja belum, Mbak. Belum. Puas enggak, tapi enggak puas juga belum kami rasakan, karena kami harus menunggu beberapa minggu lagi dari hasil pertemuan ini. Cuma kami berharap yang terbaik buat kami PKL, ya mungkin dengan difasilitasi sama Ombudsman, ada titik temu yang indah lah buat kami PKL untuk kedepannya. Terus ada juga mungkin pihak pemerintah tidak menyepelekan kami PKL, tidak melakukan kami itu, tidak memberi kami perlakuan yang sewenang-wenang untuk memikirkan nasib kami lebih baik lagi gitu. Sambil menunggu beberapa minggu yang tadi Anda sampaikan, itu langkah apa yang akan dilakukan, Mbak? Mungkin untuk saat ini kami hanya menunggu, Mbak. Siapa lagi? Menunggu untuk dapat keputusan dari Ombudsman. Artinya kurang puas ya, Mbak, dengan pertemuan tadi ya? Ya kalau namanya kurang puas ya, nggak ada puas namanya. Oke, thank you. Ada berapa PKL yang senasib dengan panjenengan, Mbak? Kalau mau dibilangin ratusan, Mas. Dari depan Masjid